terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih di jalurnya Pro 2 Manokwari ya. Selamat pagi, senang sekali saya Susan kembali hadir nemenin aktivitas paginya teman-teman di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, hanya di 97.8 FM Pro 2 RRI Manokwari. Teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pagi ini kita akan membahas satu isu yang sangat krusial bagi masa depan kita semua. Kita tahu bahwa generasi muda adalah aset bangsa, namun ancaman narkoba selalu mengintai di sudut-sudut lingkungan kita. Nah, hari ini teman Pro 2, kita kedatangan tamu spesial yang akan membekali kita dengan semangat dan juga informasi penting lewat tema With Pink jadi sorotan. Apa bahayanya? Teman Pro 2 sudah hadir di studio, sosok yang sangat kompeten di bidangnya. Beliau adalah Ibu Dr. Gigi Indah Perwitasari, SKG ya, selaku penyuluh narkoba Halimadia dari BNN Provinsi Papua Barat. Hari ini kita bicara soal whipping jadi sorotan, apa bahayanya. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam ya teman Pro 2, buat teman Pro 2 yang ingin curhat ya, ingin bertanya atau sekedar pengen tahu cara jadi relawan BNN, langsung saja kamu bisa kirim pesannya kamu ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0812 9971 0222 atau bisa langsung komen di akun medsosnya Pro 2 Manokwari. Selamat pagi Ibu. Shalom, selamat pagi kakak. Senang sekali ya pada kedatangan tamu dari BNN. Apa kabar hari ini Ibu? Luar biasa dan harus tetap semangat. Semangat ya. Semangat ya kakak ya. Iya. Iya kak. Kita boleh panggil kakak kak? Oh boleh. Adik juga boleh. Biar lebih mudah gitu loh. Iya. Iya kakak Ibu, kita ngomongin duit pink jadi sorotan, apa bahayanya? Boleh kakak Ibu jelaskan sedikit apa sebenarnya whipping itu? Ya, wiping. Kakak pernah nggak makan brownies atasnya ada krim? Krim-krim, iya. Iya, enak kan ya? Iya. Iya. Nah, kalau wiping ini adalah satu ramuan ya yang terdiri dari dinitrogen oksida ditambah dengan wiping cream. Jadi di dalam satu botol yang berwarna pink. Iya. Nah ini efeknya adalah membuat kita bisa tertawa, fly. Ya, kenapa? Karena isinya adalah dinitrogen oksida, yaitu anestesi. Oh yang biasa dipakai untuk iya, kalau kakak mau operasi, nah itu sedatif ringan ya. Iya. Nah itu dipakai supaya kakak bisa rileks, tenang. Itu tapi itu kan harus diimbangi dengan oksigen ya, dimasukkannya dengan oksigen. Nah cuman ini dia dimasukkan di dalam tabung gas, kemudian dicampur dengan white cream. Nah dikocok kemudian dicampur nanti ditaruh di atasnya kue. Penjualannya seperti itu. Nah ini membuat sebenarnya itu legal kalau orang medis yang pakai untuk kesehatan ya. Tetapi kalau dipergunakan untuk bahan kue itu kan dicampur ya dengan whipped cream gitu ya kan ya. Kemudian dihidangkan itu kan sudah penyalahgunaan ya kak. Walau untuk makanan. Ya iyalah kalau yang makan langsung ketawa sendiri gimana? Oh iya. Dan tidak sadar ya. Itu kenapa bisa berbahaya Ibu? Sekarang begini, kalau overdosis saja lebih dari dosis yang sudah ditentukan, anestesi yang sudah sebenarnya umpamanya dimasukkan 2 cc umpamanya ya, terus penggunaannya adalah 3 cc kemudian dicampur oksigen yang kurang. Iya. Nah, kalau itu diterima oleh tubuh tentu tiap tubuh manusia tidak sama, iya, betul. ya. Reaksinya. Nah, akhirnya reaksinya berbeda-beda. Ada yang langsung kolap, pingsan, ya. Ada yang tidak sadarkan diri. Nah, itulah makanya disebut berbahaya karena memang harus orang yang mempunyai kompetensi yang menggunakannya. Nah, tapi tidak dicampur juga dengan bahan makanan seperti itu. Oh, jadi bahaya kalau dicampur dengan bahan makanan dan lainnya. Bukan bahaya dengan bahan makanannya, tetapi jumlah dosis yang ada di dalam dari
produk tersebut. Berarti harus dalam pengawasan khusus ya, Dok? Iya, dan ini sebenarnya tidak boleh. Ini kan adalah satu strategi daripada pengedar untuk bagaimana caranya supaya narkotika ini bisa dipergunakan dan juga bisa beredar di kalangan masyarakat, seperti itu. Jadi hanya khusus digunakan di medis. Iya, saat ini sebenarnya khusus digunakan di medis untuk anestesi, untuk penenang. Kakak, siapa sih target yang untuk gunakan saat berbahaya ini? Targetnya adalah generasi muda yang produktif. Kita ketahui bahwa usia produktif itu umur berapa, Kak? Coba. 15 sampai 24 sampai 40-an lah ya, produktivitasnya seperti itu. Nah, kira-kira kalau TTTT nih ya, kalau TTTT itu temannya kan paling tetangga sebelah ya kan, 1-2 orang. Nggak mungkin lah pengedar, saya kasih TT itu jadi pengedar. Ya cuman paling penjualannya 1-2 orang. Tetapi kalau usia produktif tentu temannya banyak. Nah, Kakak sendiri contohnya kan punya teman di Instagram, WeChat dan macam-macam ya. Nah, itu kan tentu lebih luas. Nah, kalau lebih luas tentu penjualannya lebih banyak. Nah, mengapa pengedar lebih mentargetkan pada usia produktif? Karena itu temannya banyak, cara dia menyampaikan juga lebih enak. Kalau TTTT kan enak loh, ya kan? Iya, tapi kalau generasi muda. Apa namanya ini, generasi Z ya, Gen Z, terus udah gitu Gen apa lagi? Nah, ini kan kita lihat cara mereka kayak influencer ya. Hai guys, lihat guys, ini enak banget guys. Ayo kita pakai sama-sama. Pemakainya banyak. Lah kalau TTTT, halo, ya gimana kabarmu? Gak ada yang beli dong, ya kan? Nah itulah makanya kenapa generasi muda yang banyak sekali menjadi target. Ya. Kak, kan di kalangan anak muda nih, sebut saja gen milenial dan juga Gen Z ya. Ini jadi korban penyalahgunaan narkotika. Kenapa anak muda jadi sasaran target penyalahgunaannya? Iya, pertama kita lihat ya bahwa kita mengetahui bahwa anak-anak sekarang ini mencoba narkotika itu adalah keingintahuannya tuh sangat tinggi ya. Kalau dia ngelihat contoh ya, satu contoh, dia seorang anak melihat bapaknya merokok, pasti ada keinginan, kenapa ya bapakku merokok ya? Kok kayaknya nikmat banget. Saya coba deh. Apalagi kalau orang tuanya bilang, Arman, beli rokok tolong di warungnya Bu Ina tuh. Nah, di situ kan udah menunjukkan bahwa kamu besok kalau mau merokok belinya di situ ya. Iya kan? Nah, dia melihat contoh. Iya, dia melihat contoh, kemudian dia merasakan bahwa kok kayaknya nikmat sekali. Faktor psikologisnya itu kena. Nah, saat itu akhirnya dia ingin coba dulu deh. Kok kayaknya enak, apalagi di lingkungan sekolah. Teman-temannya saya juga ngerokok, nggak apa-apa kok, nggak mati, nggak sakit. Nah, saya udah coba deh ngerokok. Nah, seperti itu. Kemudian faktor berikutnya adalah ini kan keuntungan ekonominya lumayan ya, kayak penjualan ganja, penjualan sabu. Nah, ini juga melihat faktor ekonomi, kita harus melihat juga. Mungkin dia merasa terjepit, kemudian merasa kesusahan, akhirnya mencari jalan yang singkat, yaitu dengan lebih mudah, yaitu dengan menjual narkotika. Nah, begitu juga dengan pengaruh lingkungan. Kadang kan dia pendiam. Tapi kemudian temennya, cemen lu nggak berani, apaan? Bukan laki-laki nggak bisa ngerokok, nggak bisa pakai ini, ayo dong. Akhirnya karena ditantang-tantang, dia merasa bahwa ya udahlah, daripada ini coba aja. Kemudian juga faktor mungkin rumah tangga, faktor masih banyak faktor ya, faktor ya orang tuanya mungkin tidak memperhatikan. Kemudian akhirnya dia udahlah, saya lebih enjoy, lebih rasanya nyaman kalau berteman sama temanku yang ini, dia memperhatikan aku. Akhirnya dia ya udah apa temannya bilang ikut, seperti itu. Ingin diakui. Iya, ingin dianggap ada. Tapi dianggap ada itu bukan hanya anak-anak muda ya, orang tua juga kadang ingin dianggap ada. Betul. Nggak mau diabaikan. Iya, tidak mau diabaikan, seperti itu kakak. Iya kak.
kita menghirup Wick Pink ini secara langsung bisa menyebabkan tubuh kekurangan oksigen. Ya. Ini kalau dilakukan berulang kali dalam jumlah besar bisa memicu gangguan kesehatan. Apa sih dampaknya bagi kesehatannya kita? Oke, begini contoh yang sampel. Kalau kita kurang tidur malam, Iya. ya kebiasaan kurang tidur, tentu akan oksigen ke otak itu akan kurang. Karena apa? Pembentukan sel darah merah akan tidak bagus. Tidak bagus. Sehingga oksigen yang masuk ke otak itu berkurang. Tentu kakak bangun fly kan, aduh goyang ya kan. Iya kan. Baru bangun sedikit, kok kayak kapal oleng ya. Akhirnya keperiksa ke dokter, oh vertigo, kurangnya oksigen di otak, ya kan. Kan sekarang kan banyak ya malam begadang, tidur jam 3 jam 4 ya kan, akhirnya mau bangun HB-nya turun, darahnya kurang ya kan. Nah itu menyebabkan pusing, kemudian pacu jantung juga nggak baik, nggak stabil, yang harusnya tiba-tiba duk, bukan duk jatuh cinta ya. Ini duk karena apa? Bisa juga kelainan jantung, oksigen kurang di otak. Akhirnya apa, Lola? Kalau oksigen kurang di otak, tadi taruh handphone di mana ya? Tadi bolpenku di mana? Aduh, tadi di mana? Tadi saya mau ngomong apa ya? Nah, seperti itu. Akhirnya apa? Nggak connect semua. Rusaklah mulai kerusakan otak, bicara mulai kemudian daya ingat juga, ya mata mulai kabur. Itu mempengaruhi semua dari kondisi tubuh. Jadi dampaknya sangat besar sekali. Oh luar biasa Kak, sangat luar biasa. Kak, dampaknya seperti itu apa bisa buat kita ketergantungan? Kalau Ekpin kan begini ya, kakak dikasih es krim, Iya. rasanya enak banget, coklat. Apalagi rasa kesukaannya kita. Apalagi rasa kesukaannya, ada bubble-nya lagi kan, boba-bobanya. Terus kakak ingat nggak rasa es krim itu? Diingat kan? Iya. Rasa itu tuh enak banget gitu loh. Sama dengan narkotika, kakak sudah pernah merasakan white cream ini. Kemudian kakak bisa tertawa, bahagia. Suatu saat ada temannya yang menawarkan, kakak akan ingat saat saya dulu pakai white cream tuh, kok kayaknya white cream ini kayaknya kok enak banget ya. Kakak ingat kan waktu makan es krim itu kan? Iya, sensasinya. Sensasinya tuh masih ada. Rasa coklat yang meleleh, rasa dingin yang enak, kemudian rasa yang segar. Kakak masih ingat dalam ingatan kakak. Nah begitu juga dengan penggunaan narkoba ini. Nah kakak akan ingat, kok rasanya bisa tertawa sendiri, happy, semua masalah saya terlupakan. Itu yang menyebabkan akhirnya para penyalahguna menginginkan kembali untuk mencoba. Kayaknya pakai lagi deh. Sekarang kalau pakai itu rasanya lebih nyaman, lebih tenang. Nah, makanya kenapa para penyalahguna itu agak susah untuk menghilangkan kebiasaan memakai narkoba. Karena masih ada di otaknya, rasa sensasi tersebut masih ada, seperti itu. Makanya ingin dipakai ulang-ulang kali. Iya. Kakak, kenapa aman ya ini white pink ini digunakan di dunia medis tapi berbahaya di luar medis? Iya karena itu kalau tim medis ini kan sudah belajar Kak, bertahun-tahun loh sekolah sebagai dokter. Iya kan? Iya, kalau penyalahguna nih kan nggak belajar, cuma nyampur, oh rasanya fly enak, seperti itu. Tapi kan efek sampingnya Kak, efek sampingnya bila dicampur dalam zat seperti itu, kemudian dikasih tekanan oksigen yang nggak sesuai ya, dicampurkan seperti itu, kemudian dikonsumsi oleh tubuh. Ini kan yang mengkonsumsi kan bukan hanya 1-2 orang, tapi bermacam-macam. Ada yang gemuk sekali, ada yang kurus. Mungkin yang gemuk sekali kurang dia mungkin meresapnya, atau yang kurus sekali mungkin tergantung dari daya tahan tubuh seseorang. Ya. Jadi tergantung sistem imun. Iya, jadi kalau dia memang punya sensitivitasnya tinggi, bisa pakai sedikit aja langsung ketawa lah, udah nggak sadar lah ya, sampai jungkir balik, seperti itu. Tapi kalau dia daya tahan tubuhnya masih tinggi, masih bagus, dia nggak biasa hidup yang junk food ya, yang sehat ya, mungkin dia tidak terlalu terpengaruh. Tapi kalau penggunaan yang terus-menerus, ya otomatis pasti akan terjadi perubahan di dalam organ tubuh kita, seperti itu. Itu kan berpengaruh untuk organ tubuhnya kita. Itu kalau
ketergantungan terus menerus, pastinya organ tubuh kita jadi rusak ya kan? Iyalah, betul kakak. Organ tubuh kita akan rusak, terutama adalah susunan saraf di otak, ya, susunan saraf pusat di otak. Contohnya apa? Mata, jadi kakak lihat kalau pilot ya, Iya. kalau pilot lihat kalau dia memakai sabu, nah itu kan matanya retinanya membesar, mengecil. Nah, belum waktunya landing dia udah landing, ya kan? Brak, akhirnya terjadi kecelakaan, ya halusinasinya yang keluar. Nah, seperti itu juga dengan white prime. Dia mau tertawa bahagia, jadi dia antara ada dan tiada gitu loh di dunia. Seperti Emosi itu. dan logika tipis banget. Tipis banget, cuman selembar kertas aja seperti itu. Berarti dampaknya kayak kita makin narkoba, kayak minum-minuman keras gitu juga ya, memakai wiping. Ya, beda-beda tipis lah ya antara kalau narkoba dengan kalau miras itu kan dia lebih ke zat adiktif, dia ya jatuhnya ke zat adiktif. Nah, itu menimbulkan ketagihan. Ya, ketagihan. Dan juga jangan lupa dia akan merusak hepar atau levernya kita. Iya, makanya kenapa peminum, orang yang biasa minum alkohol akhirnya pasti akan menjadi serosis hepatitis, yaitu kanker hati. Seperti itu. Kakak, kan penyalahgunaan NO2 menunjukkan adanya tantangan dalam sistem pengawasan. Bahan kimia ini kan punya fungsi ganda. Di satu sisi saat ini dibutuhkan untuk kepentingan industri dan juga kesehatan. Di sisi lain, tanpa regulasi tambahan, produk ini mudah disalahgunakan. Bagaimana tanggapannya kakak terkait hal ini? Ya, kebutuhan legal dan penyalahgunaannya ini dilihat dari N2O ini memang kan legal ya. Di dalamnya itu kan dicampur NO2O. Kemudian digunakan sebagai bahan anestesi ringan dan itu di rumah sakit ya, biasanya di rumah sakit. Dia sebagai pendorong supaya whipped creamnya ini keluar. Kan kayak gas, dia kayak gas, kemudian kan disemprotkan. Kalau gasnya nggak ada kan dia nggak keluar kan, whipped creamnya ini nggak keluar. Nah, gas pendorongnya inilah. Nah, ini sebenarnya legal, cuman kan itu dipergunakan pada anak-anak ini, dia nggak dimasukkan whipped cream, tetapi langsung gasnya yang dimasukkan. Langsung dipakai gas. Iya, gasnya itu yang sehingga akhirnya itu yang merusak dari organ kita. Jadi itu merusak organnya kita ya. Iya. Kalau belum lama ini ya kakak, publik ini dihebohkan dengan penangkapan artis, diduga dia pakai vape mengandung obat keras etomidate. Sebenarnya apa sih etomidate itu kak? Terus dia punya bahayanya apa kak? Oke, sekarang banyak ya. Jangankan artis kak, SMP aja udah pakai. Lihat di sekolah-sekolah ya, gaya karena apa? Dianggap tren. Ya, dianggap tren. Jadi ada, nggak semua ya, tetapi kita sekarang BNN berusaha membuat seperti di Singapura. Kalau kakak pergi ke Singapura, bawa vape, rokok elektrik lah ya. Kalau vape itu kan merek ya. Iya, merek. Kalau kakak membawa rokok elektrik, maka saat kakak di bandara didenda 110 juta. Mahal sekali. Iya, di bandara itu seperti itu di Singapura, di Malaysia juga. Mengapa? Karena di sana sudah dilarang. Dilarang. Yang melarang siapa? Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan. Iya. Mengapa? Karena mengandung etomidate. Etomidate itu adalah senyawa obat bius atau anestesi keras yang kini disalahgunakan dengan cara dicampurkan dalam cairan rokok elektrik tersebut.
ya. Kasus yang melibatkan publik beberapa artis ini kan tapi tidak semua ya. Tidak semua Ada oknum, beberapa ya. sampel yang banyak dimasukkan intermediate. Ada juga yang dimasukkan ganja dan sabu. Oh, jadi dipakai di Isi rokok ulangnya, elektrik, isi ulangnya. Nah, Kakak kalau pakai rokok elektrik itu kan ditetesin isi Iya, ulang kan, ditetesin isi ulang, terus itu kan penggunaannya seperti dibakar kan. Nah, ini sangat-sangat berbahaya Kak. Yang tidak mengandung intermediate saja ya, yang normal saja dalam waktu 2 tahun paru-paru Paru itu rusak. akan rusak, dia berbentuk seperti spon. Iya. Ya, Kakak tahu popcorn nggak? Popcorn, Popcorn, iya, jagung. jagung. Nah, di paru-paru kita kan berbentuk seperti itu, kayak berbusa seperti popcorn. Popcorn. Itu setelah 2 tahun, 2-3 tahun pemakaian. Dan itu sudah banyak sekali kasus yang terjadi. Sehingga akhirnya apa? Pada saat tes cancer sudah stadium 3. Ya, seperti itu. Terlambat ditangani. Bukan terlambat ditangani, terlambat berhenti memakai. Oke, iya. Terlambat berhenti. Tidak ada terlambat Tidak ada- penanganan itu tidak ada. Terlambat berhenti memakai. Ya. Kesadarannya kurang. Biasanya orang sadar kalau sudah sakit. Iya Iya, kan? Kalau betul. sudah ada keluhan, kok nggak bisa napas ya? Kok keringat dingin? Nah itu baru berhenti. Tapi kalau masih asik enjoy, masih bisa napas, masih bisa jalan, masih bisa makan, masih bisa minum, dianggap masih normal. Tiba-tiba waktu tes, kenapa paru-parunya jadi seperti ini? Baru mulailah ada rasa sakit, mulai stres, mulai keringat dingin, mulai kok rasa sesak ya? Kok rasa gini? Oh, Iya. yang stadium 2 jadi stadium 3 lah itu ya. Jadi semakin parah ya, karena tingkat stres yang semakin tinggi, Iya, betul. seperti itu. Padahal masih belum nyadar, wah nikmati hidup. Biasalah. Kadang kan anak-anak muda bilang, rokok sama ngerokok sama aja kok, sama-sama mati. Iya, betul. Tapi kalau sudah menghadapi namanya rumah sakit dengan infus dan lain-lain, aku menyesal betul-betul ini. Itu baru diucapkan Iya, ya. betul. Seperti itu. Bagaimana nih Kak peran edukasi dan tanggung jawab bersama pastinya dari BNN Papua Barat untuk memastikan agar zat-zat yang mengandung narkotika ini tidak disalahgunakan. Iya, kita nggak kurang-kurang ya. Iya. Kita nggak kurang-kurang memberikan penyuluhan, sosialisasi. Kemudian juga salah satunya seperti di sekarang ya. Iya. Kami senang sekali Kakak mengundang kami. Di sini kita bisa interaksi, jadi sama-sama tukar pendapat, kita memberikan masukan dan juga kita memberikan edukasi. Apa sih bahayanya? Kita memberikannya mulai dari anak TK sampai ke masyarakat, semua masyarakat. Kenapa? Karena kami BNN merasa bertanggung jawab. Jadi kami berharap mengajak bukan hanya BNN saja yang bekerja, tetapi mengajak semua Masyarakat. ya, dan juga kepedulian dari instansi-instansi terkait, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Mari sama-sama kita mengkampanyekan ya, hidup untuk sehat. Sehat. Ya, karena sehat itu mahal loh ya Kak. Iya. Ya, sehat itu mahal. Kenapa? Sakit sedikit aja udah berapa juta kita menabung di rumah sakit, ya kan? Belum biaya rumah sakitnya, belum kamarnya, ya kan? Visit ke dokter. Nah, itu. Betul. Ya, makanya mengeluarkan iya, biaya. betul, sehat itu mahal. Makanya mari sama-sama kita menjaga kesehatan. Itu yang menjadi pedoman dari BNN. Kalau memang sudah terkontaminasi dengan narkotika, mari rehabilitasi. Tempat kami rehabilitasi secara gratis loh Kak ya, nggak ada bayar ya. Itu bila belum ada kelainan kejiwaan. Kalau sudah ada kena kejiwaan, maka kita akan segera merujuk. Kita akan rujuk ke rumah sakit, bisa di rumah sakit provinsi, ya karena sudah ada kejaksaan yang bentuk ya untuk rehabilitasi nafsa narkotika, dan juga bisa di Badoga Makassar atau di rumah sakit jiwa di Jayapura, seperti itu. Lido Bogor juga bisa. Saya baru dengar pengaruh narkoba ini bisa sampai sakit jiwa. Halo, ada yang bisa sampai makan tainya sendiri loh. Pengguna ganja, iya. Karena apa? Sudah blank ya. Iya. Nah, Kakak tahu kalau otak yang sehat itu dia akan warnanya kekuningan, ya, bersih. Iya. Tetapi
ini kan hormon dopamin yang akan keluar ya, hormon kebahagiaan, dia halusinasi, dia menghayal ya. Dan lama-lama seharusnya di dalam tubuh manusia hormon dopamin itu menetesnya itu paling sedikit, lagi bahagia, lagi tertawa dia keluar. Tetapi ini kan dipaksa untuk keluar dengan tekanan dari narkoba tadi ya. Dipaksa, akhirnya ngocur, banjirlah otak. Nah, otak tuh diisi dengan hormon hormon dopamin tuh. Nah, kakak pernah lihat sofa atau busa yang kena air, keropos nggak? Keropos. Sama dengan otak. Otak yang kebanjiran dengan dopamin seperti itu, hormon kebahagiaan itu yang menetes itu akan membuat otak menjadi berlubang. Nah, kakak pernah lihat orang epilepsi atau mati ayam nggak? Apa yang terjadi? Kejang, kemudian jatuh, nggak sadar, berbusa. Pada saat dia bangun, dia tidak tahu apa yang sudah terjadi. Nah, itu baru satu titik lubang di dalam otak loh kak, sebesar jarum, titik jarum. Kecil sekali kan? Itu reaksinya seperti itu. Kakak bayangkan kalau narkotika masuk kemudian otak kita rapuh, berlubang, ya? Apa yang terjadi? Bengong, mau angkat tangan seperti akhirnya tremor. Ya, mulut akhirnya bergeser kayak orang stroke ya. Banyak ya, kaki tidak bisa diangkat, kemudian kerusakan ginjal, kerusakan jantung, macam-macam. Seperti itu. Makanya kalau pengguna narkotika yang sudah parah, otaknya pasti kalau di ronsen atau di MRI dia bentuknya sudah berbeda daripada orang yang sehat. Tadi kakak jelaskan kalau edukasinya dari TK ya sampai jenjang selanjutnya. Kalau dari anak-anak TK tuh edukasinya seperti apa? Kita nggak bisa mengajarkan anak-anak TK sama dengan kita mengajarkan orang dewasa. Ada program Ananda kak. Ya. Ananda Bersinar, yaitu aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkotika. Itu adalah program unggulan kami dari BNN tahun 2026 ini. Nah, kehidupan ini kan mulai dari anak ya. Iya betul. Anak ini polos. Kalau dikasih tahu A, dia A terus nanti dia. Nah, makanya kita mulai dari start awalnya itu pada anak. Ya, dalam bentuk mungkin kartun, kita ada video-video ya. Kemudian juga kita memberikan contoh. Nah, lihat tuh, kakak tidak sakit, kemudian minum obat sama dengan orang yang di sana itu. Akhirnya apa yang terjadi? Kakak muntah kan? Karena tubuh kakak nggak bisa menerima obat itu. Nah, kalau udah muntah, enak nggak muntah itu? Nggak enak. Mereka bilang. Nah, makanya kalau tidak sakit tidak boleh minum obat. Begitu juga kalau ada yang menawarkan pada kalian, ayo minum ini, nggak boleh karena apa? Bisa merubah tubuh kita, merusak tubuh kita. Nah, cara membicara pada anak itu berbeda. Kalau udah SMA kan, tahu nggak efek sampingnya tuh adalah beda kan ya. Kita menghadapi anak-anak TK dengan anak-anak yang udah besar, udah dewasa, beda. Nah, seperti itu. Makanya kita BNN punya strategi, kita mulai dari yang kecil. Mulai dari kecil, dari anak TK, kemudian SD, SMP, kita lakukan banyak program. Ya, life soft skill ya, soft skill. Kita punya program ke sekolah, bagaimana anak-anak sekolah, anak SMP, SMA berusaha mempertahankan diri mereka supaya mereka tidak terkontaminasi dengan lingkungan perokok, dengan lingkungan penggunaan ganja, ibon, seperti itu. Tapi kan kalau di sekolah-sekolah nih sudah diterapkan area dilarang merokok atau bebas merokok, tapi masih banyak juga yang menggunakan itu kan. Nah, kadang-kadang tuh kata-kata juga bisa salah ya. Bebas narkoba, artinya apa? Oh, anak-anak bilang, ini bebas nih, boleh pakai narkoba, bebas rokok. Artinya apa? Oh, kita boleh merokok di sini nih, bebas. Nah, mungkin dari kata-kata itu kita harus mulai menata apa yang membuat anak-anak
kayaknya bagus kita nggak ngerokok deh. Nah, Iya. harus ada di sekolah pamflet mungkin atau kata-kata yang ditempel yang bisa menggugah mereka. Aduh, lebih baik nggak usah merokok deh. Ternyata kerokok itu bikin bahaya ya, merusak tubuh kita, merusak masa depan kita. Nah, seperti itu. Berarti harus ada poster yang lebih mengedukatif. Iya, dan lebih- mengedukatif. Tapi juga bukan menakut-nakuti ya. Karena akan mempengaruhi fisik dan psikologi dari anak. Iya. Nah, kita juga harus memilah-milah ya. Serba salah karena ada HAM juga ya. Iya, betul. Ada HAM. Salah menaruh kata-kata, memakai salah lagi kita ya. Jadi memang harus menggunakan kata-kata yang tepat untuk edukasi yang tepat pada anak-anak. Tadi kan kakak bilang ngasih contoh nih, interaktifnya ngomong sama anak-anak itu apa? Kita ngomong saja atau mungkin kakak dorong sudah buat seperti video edukasi atau apa? Seperti Ada. itu. Ada, kami sudah disiapkan beberapa materi dari pusat. Iya. Jadi biasanya kalau guru-guru mau mengambil bisa ada linknya kami kasih. Nah, kan tidak selalu BNN yang turun ke sekolah-sekolah, bisa juga guru-guru yang sudah dilatih. Nah, kita kan punya guru-guru yang sudah dilatih, kita juga punya penggiat, kita juga punya relawan yang sudah dilatih. Iya, bisa juga relawan ataupun penggiat itu melakukan sosialisasi kepada anak-anak. Nah, itu juga bisa dalam bentuk mungkin ada gambar-gambar atau film. Kalau seandainya di sekolah dia punya infokus, kita bisa putarkan kartun-kartun yang sudah kita siapkan seperti itu. Oh, jadi bahannya sudah ada disiapkan. Sudah sama ada. BNN. Iya, kalau kakak mau cari bisa ke kantor. Ada linknya. Ada linknya. Linknya apa kak? Boleh dibagi? Linknya apa ya kakak Victor? Nanti ya kita bagikan ya. Nanti ya teman berdua. Iya. Iya, jadi untuk mau jadi relawan atau jadi ini bisa langsung ngedatangin ke BNN atau gimana cara daftarnya kak? Itu ada programnya, karena nggak sembarang datang langsung saya ingin jadi relawan, tiba-tiba besok dia tertangkap dengan ganja 2 kilo. Aduh, itu relawan penyalahguna itu ya. Ada programnya kita untuk relawan ada, jadi nggak sembarang menjadi relawan ya, karena ini harus duduk dan mendengarkan efeknya apa. Jangan sampai udah jadi relawan terus ditanya sama orang, ganja tuh apa ya? Sabar dulu ya, saya lihat dulu ya. Nah, googling dulu. Iya, googling dulu. Nah, nggak bisa seperti itu ya. Ya harus mengerti apa efek bahayanya. Ntar jangan sampai relawan bilang bisa dilegalisasi tuh ganja bisa dilegalisasi kok untuk pengobatan. Oh iya kah? Oh kalau gitu terpengaruh lagi. Nah itu, jadi relawan, penggiat itu memang harus dilatih betul-betul. Itu ada pelatihannya kak. Iya. Ya, jadi teman Pro 2 harus ikut pelatihan dulu baru bisa dapat sertifikatnya. Iya kak. Apa kiat dari BNN Papua Barat ini dalam menjaga masa depan generasi muda dari tren bahaya narkoba? Kiatnya kita adalah program Ananda Bersinar tadi ya. Program Ananda Bersinar tadi, aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkoba. Narkotika ini adalah program unggulan yang membentengi anak bangsa sejak dini, yang menyasar sekolah mulai dari TK, SD, SMA. Kemudian juga kita punya kampanye War on Drugs. Ya, di sini ada nggak ya lagunya War on Drugs ya? Sudah ada ya? Ada ya kayaknya ya. Bisa diputar dong ya. Jadi itu juga kadang-kala diputar di lapas loh kak. Jadi War on Drugs. Nah, jadi kadang-kadang gini kak, kita kalau mendengar lagu ya, kita kadang putar lagu narkoba tuh di sekolah-sekolah. Narkoba adalah musuh negara. Anak ini akan mengingat, oh ternyata musuh loh. Kalau musuh tuh jangan didekatin. Narkoba adalah musuh negara. Terus mari kita perangi, mari kita membasmi sampai ke akar-akarnya. Oh berarti kita harus membasmi namanya narkotika. Itu
kalau sering didengar sama dengan lagu kan. Iya, iya. Kalau lagu yang Masternya lagu sekarang yang- apa tuh, Carolina kah apa Oh, namanya itu, Veronica. Coba lihat, anak-anak dengar sekali aja udah bisa Iya. mengungkapkan. Nah sama dengan BNN, kalau War on Drugs lagu itu dicanangkan, Iya. didengarkan, pasti anak-anak kan berpikir, oh bahaya ini untuk badan kita, bahaya ini untuk generasi kita, seperti itu. Jadi memang berbagai cara BNN melakukan edukasi, kemudian juga kampanye untuk menyelamatkan generasi muda, seperti itu. Kakak, kita sudah di akhir nih. Sebelum kita akhiri kebersamaan kita di Spada ini, mungkin kakak ada closing statement atau pesan singkat dari kakak Indah untuk generasi muda di Manokwari terkait dengan penggunaan whipping dan juga narkoba ini, kak. Ya, sekali kita terjerumus itu akan sulit sekali untuk keluar. Ya, lebih baik tidak usah mencoba. Iya, Karena masa depan kita ada di tangan kita sendiri, bukan di tangan orang lain. Ya, kalau ingin baik, jadilah baik untuk diri sendiri. Jangan terpengaruh oleh orang lain. Iya, Sekarang ini banyak generasi muda yang tipenya adalah tipe copy pasta. Tipe copy pasta. Oh, saya mau jadi dokter. Padahal dia sebenarnya tidak mempunyai kemampuan di situ. Dia tidak mempunyai karena apa? Karena hanya melihat temannya saja, akhirnya dia ikut-ikutan. Nah, jadilah menjadi seorang jati diri yang betul-betul tampil sesuai dengan dirimu sendiri. Iya. Karena apa? Kalau kita mencoba menjadi orang lain itu sangat capek. betul, kak. Capek sekali. Aduh, aku mau menjadi seperti Carolina, apa namanya tadi tuh Kak? Veronica, capek, iya kan? Iya. Karena apa? Palsu dan terlalu ingin mengelebihkan, akhirnya kepengeluaran lebih besar dan lain-lain. Sedangkan kalau menjadi diri sendiri, percaya pada diri sendiri dan yakin pada diri sendiri bahwa kita mampu, kita bisa dan kita akan melewati semua, itu akan selesai dengan baik. Yang ngelihat Seperti potensi diri kita ya, Kak. Iya, nggak usah minder karena pemakaian narkoba ini kan kadang-kadang ada juga yang karena minder, saya nggak bisa, kayaknya saya harus pakai narkoba supaya bisa percaya dengan diri sendiri. Itu nggak benar. Percayalah bahwa kalian adalah anak-anak yang luar biasa. Iya. Kalian adalah generasi yang luar biasa, sangat bisa melakukan hal positif Betul. untuk diri sendiri. Iya. Ya. Iya, terima kasih Kak Indah ya untuk perbincangannya hari ini. Untuk informasinya ya, teman Pro 2, semoga ini bisa jadi edukasi penting bagi kita semua. Buat kalian yang lagi dengerin, ingat ya, tidak semua yang viral itu aman. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan cuma karena trennya, teman Pro 2. Ya, lebih cerdas dalam memilih, cari info yang benar dan pastikan kita tetap di jalur aman. Ingat, bilang tidak ke narkoba itu keren. Jadi jaga diri, jaga teman, dan tetap jadi versi terbaik dari diri kita. Terima kasih Kak Indah. Saya Susan, mohon pamit. Thanks banget ya teman Pro 2 sudah dengerin. Stay safe dan sampai ketemu lagi di siaran berikutnya.